Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam kitab-kitab Allah. Ayo, siapa yang sudah tahu apa aja sih macam-macam kitab-kitab Allah? Nah, yang belum tahu, yuk kita pelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah? Anak-anak, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang sudah tahu? Ayo, unjuk tangan. Nah, yuk kita belajar dulu gimana sih cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Caranya kita beriman kepada kitab Allah yaitu dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Quran itu juga sebagai pedoman kita untuk kita hidup. Gimana sih kita berperilaku, terus bagaimana kita berucap kepada orang lain, seperti itu. Ayo, ada berapa kitab yang sudah diturunkan Allah yang harus kita ketahui? Ya benar, Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab-kitab suci tersebut ada 4, yaitu apa saja? Yuk kita pelajari. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun anak-anak. Apakah kalian tahu berapa surat yang ada di Al-Quran? Dan berapa lama Al-Quran diturunkan? Ya, Al-Quran terdiri dari 114 surat anak-anak, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Lama kan anak-anak? Siapa yang tahu isi pokok Al-Quran menerangkan tentang apa? Ayo.
Ya, isi pokok Al-Quran menerangkan tentang akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan kisah Nabi serta umat terdahulu. Jadi, kita harus sering-sering membaca Al-Quran ya. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau biasa disebut rahmatan lil alamin. Baiklah anak-anak, itu tadi pelajaran akidah akhlak hari ini. Bu Iva akhiri, jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan Bu Iva. Dan jangan lupa belajar ya. Bu Iva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.